Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan cerita selebriti, cerita terupdate dari para idola dan tentunya menarik untuk disimak. Seperti cerita yang datang dari selebriti berikut ini. Satu lagi film karya sineas tanah air Giri Pratama akan mewarnai bioskop di Indonesia. Ya, film rilisan terbaru berjudul The Other Side itu rencananya tayang pada bulan Januari tahun 2022 lalu. Terpaksa diundur waktu penayangannya menjadi 17 Maret 2022. Beberapa waktu lalu dalam acara konferensi pers, para pemain serta kru yang terlibat pun mengungkapkan perasaan mereka atas film tersebut. Film yang bergenre drama remaja tersebut mengangkat kisah tentang seorang gadis remaja bernama Alea yang diperankan oleh Davina Karamoy yang pindah dari Jakarta ke Bandung. Di Bandung, Alea bertemu dengan Revo yang diperankan oleh Sandi Pradana yang merupakan wakil ketua OSIS yang merupakan idola semua murid di sekolah tersebut. Ya, ini menurut saya sangat menarik sekali ya. Pertama ketika waktu itu saya ditawarkan sama Mas Giri. Waktu itu, oh ini ada novel bagus nih katanya dan sebagainya. Saya terus terang ya bukan penggemar novel ya. Jadi apalagi buat novel muda. Kalau mengenai saham, mengenai trading saham dan sebagainya, nah itu makanan saya. Tapi begitu saya baca pertama lihat novelnya, waduh saya ngomong sama Mas Giri nih. Ini Mas Giri, langsung ambil aja nih. Wah, saingan kita nih bukan produser biasa, yang biasa. Bagaimana caranya? Ambil. Soalnya ini benar-benar menurut saya luar biasa. Ada sisi pembelajarannya, ya, kemudian ada sisi mental health-nya itu juga sangat luar biasa. Dan kemudian menurut saya itu sangat menarik sekali. Dan ketika saya lihat hasilnya, ya saya merasa ini benar-benar merupakan satu anugerah yang luar biasa ya, karena setiap satu minggu tes PCR tes antigen, waduh itu benar-benar perjuangan mereka nih, hidungnya coba lihat itu lihat. Enggak, iya benar ya, setiap kali masuk lokasi syuting dites lagi ya. Ya, aja. Nah, iya, jadi saat itu The Other Side salah satu karya aku, bisa dibilang karya pertama aku yang aku publikasikan di Wattpad tahun 2018. Dalam setahun alhamdulillah The Other Side dapat 13,5 juta pembaca di Wattpad. wow. Lalu akhirnya banyak tawaran terbit. Setelah diterbitkan alhamdulillah novelnya bestseller, dan dari pihak penerbit kabarin aku nih, katanya Kak Alia ada yang mau filmin The Other Side lagi nih. Habis itu aku cek lagi, ternyata Mas Giri yang hubungin. Aku cek gimana sih Lingkar Pictures itu, film-film produksi sebelumnya kayak gimana. Dan terus waktu ngobrol sama Mas Giri sama tim Lingkar, mereka benar-benar membolehkan aku untuk terlibat di dalam film ini, mulai dari penulisan skenario, terus dari casting juga milih teman-teman yang memerankan Alea, Revo dan yang lainnya. Terus juga Iya, benar. jadi terus sama pemain-pemain juga sempat ngobrol gimana karakter Alea akan dibawakan, karakter Revo akan dibawakan. Jadi karena privilege yang luar biasa ini, aku bisa ikut terjun langsung dalam pembuatan film The Other Side. Jadi aku terima dan aku seneng banget karena kerjasamanya juga luar biasa, sangat kompak, sangat suportif. Gitu. Nah, yang namanya dari proses adaptasi novel ke film, pasti ada yang namanya perubahan, ada penambahan. Nah, jadi karakter-karakternya ada beberapa yang berubah, ada yang berkembang, tapi menurut aku itu jadi lebih bagus, jadi lebih entertaining, jadi lebih kalau ditonton lebih menarik lah. Salah satunya yang paling berbeda itu karakter Aldi yang diperankan sama Shakir Daulay. Dia beda banget sama novela karena di film dia lucu banget, bener-bener menghibur ya. Bisa yang aku rasakan saat ini deg-degan, tapi yang pastinya pengen cepat-cepat kalian nonton ini, semoga kalian suka dan ya nggak sabar nonton lagi sih sama teman-teman semuanya. Nanti ya, kita nanti. Untungnya awalnya itu kita pasti ada proses reading, dan sebelum reading juga aku udah baca novelnya. Sama Alia Ranti juga udah chatting-chattingan. Aku nanya gimana sih karakternya Alea,
Karena kan di novel dan film ini karakter Alia agak berbeda ya. Jadinya pastinya tetap aku kiblatnya tetap dari novelnya. Oke. Terus awalnya sih untungnya karena ini karakter remaja, jadinya ya aku nggak begitu susah untuk menjadi Alia. Karena udah dewasa sekarang ya. Ini karakternya Amel, karakter Amel. Iya, jadinya untuk berapa lamanya pastinya ya selama reading aja sih. Kita reading itu kan berjalan semingguan. Terus sebelum proses syuting juga ada kita libur seminggu. Untuk dan selama libur itu ya aku mendalami karakter aku. Sama Revo juga. Kita bangun chemistry juga di sana, dan kalau untuk dibilang susah atau enggak terlalu ya, karena ini karakter remaja dan nggak begitu yang rumit, dan aku suka sama karakternya. Wow, sekarang kita... Halo semuanya, makasih buat teman-teman media, buat teman-teman semua juga yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir ke acara gala premier malam ini. Kemudahan kalau dari aku justru cukup sulit. Iya, justru cukup sulit. Bukan kemudahan. Masih serius. Ya soalnya di sini Revo merasakan yang namanya mental health juga, gimana dia ditinggalkan seorang ibu dan ayah. Dan di sini juga ibu Revo kan memiliki penyakit amnesia disosiatif kan. Jadi gimana dia hidup sendiri, mandiri, dan berjuang untuk keluarganya untuk menyatukan kembali. Iya. Gitu. Nah, ada pertanyaan menarik. Aku dari waktu reading sampai syuting aku ngerasain yang namanya nervous, dan aku selalu ngerasa wow, kayaknya susah banget nih untuk berkomunikasi sama Mbak Wulan. Tapi sering berjalannya waktu, ketika di set aku selalu ngobrol sama Kak Wulan, dan pada akhirnya alhamdulillah aku bisa ngelewatin semua itu dengan baik. Dalam agenda film Indonesia, dan senang banget, saya kira ini sebenarnya satu karakter yang beda banget, dan sangat-sangat berterima kasih kepada Mas Giri juga yang memberikan karakter yang beda ini. Jarang loh nih kalau bukan Bang Giri. Syakir jadi anak baik aja, iya. Syakir jadi ustadz aja, karena Mas Giri dikasih perannya yang lumayan seru lah. Jadi Aldi, gimana tuh karakternya kan? Natural itu. Natural. Ya. Cuman mungkin sebenarnya secara recehnya, serunya itu Syakir gitu ya, Syakir Daulay aslinya mungkin kalau untuk ke teman-teman gitu kan. Teman-teman yang dekat. Tapi mungkin yang agak sulitnya di sini memang harus berbahasa Sunda kan. Berbahasa Sunda. Jadi pas mau syuting tuh, seminggu lagi mau syuting udah tuh Syakir kerjaannya tiap malam nongkrongnya sama teman-teman yang emang Sundanya kental. Iya, orang Sunda ya. Iya, kadang nanya orang Sunda tuh. Ya, terus dia Syakir suruh datang, Syakir lihat dari bawah sampai atas tapi yang benar-benar kental gitu kan. Tak terasa pemirsa, sudah 30 menit saya menemani Anda. Jangan lupa untuk terus saksikan cerita selebriti dari hari Senin sampai dengan Jumat hanya di Badar TV. Dan jangan lupa juga untuk memfollow akun Instagram kami @cerita.celebrity. Saya Eka Elhamid beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.